Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sukses sekalian, ketemu lagi dengan Karta Video di sini. Senang sekali bertemu dengan Anda. Semoga Anda tidak kurang satu apapun, sehat-sehat selalu dan semakin bahagia sepanjang masa. Oke, mitra-mitra sukses sekalian, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini supaya dapat notifikasi atas video-video kita selanjutnya. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih sudah berkunjung kembali ke channel ini. Mitra-mitra sukses sekalian, kali ini kita akan mengangkat satu tutorial yang berjudul cara menjadi YouTuber yang baik dan benar. Mitra sukses, cara menjadi YouTuber yang baik dan benar ini sudah banyak juga presentasinya di mana-mana, di YouTube maupun di Google dan sebagainya. Mitra sukses, sebenarnya untuk membuat tutorial jenis ini ada dua tipe sih. Yang pertama adalah mulai saja. Yang penting mulai, nanti sambil jalan kita berbenah. Itu tipe yang pertama. Dan tipe yang kedua adalah tetap dari awal dipikirkan semuanya. Dari awal sudah kita mulai dengan cara yang benar. Kita akan memilih cara yang kedua, yaitu cara menjadi YouTuber yang baik dan benar. Baik, mitra sukses sekalian, kita langsung saja ke poin 1. Yang pertama adalah kenali siapa diri Anda. Apa maksudnya? Jadilah diri sendiri. Jangan berusaha meniru-niru orang, menyontoh-nyontoh orang, menjadi diri orang, mendekati sistem-sistem orang. Tapi kalau gaya orang membuat video itu boleh kita tiru. Tetapi jangan pula videonya kita tiru. Atau kita berusaha mengupload video orang, kita re-upload dan lain sebagainya. Itu namanya tidak menjadi diri sendiri. Tapi jadilah diri sendiri. Anda pasti punya hobi, Anda pasti punya kemampuan, Anda pasti punya kepintaran. Sudah, upload saja. Jangan Anda berpikir bahwa ini orang tidak suka. Apapun yang di-upload di internet, di YouTube, tetap ada penontonnya. Jadi pastikan siapa diri Anda, apa yang mau Anda buat. Usahakan satu niche saja, usahakan satu topik saja, seperti yang disarankan oleh banyak senior-senior kita. Baik, itu yang pertama ya. Jadi jangan berusaha mencari banyak macam, tapi satu macam saja. Tentukan topik Anda, tentukan kemampuan Anda, pastikan itu yang Anda upload di YouTube. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah membuat nama channel Anda. Membuat nama channel Anda. Sesuaikan dengan tujuan channelnya. Artinya mau apa tadi? Sesuaikan dengan yang nomor 1 tadi. Anda siapa? Mau upload apa? Makanya buatlah nama channel yang sesuai dengan itu. Kalau Anda barangkali mau mengupload video memancing, contohnya aja, berarti Anda harus buat namanya yang berkaitan dengan ikan atau pancing atau tempat-tempat mancing. Namun itu bukan suatu keharusan sih mitra-mitra sukses sekalian. Kalau Anda boleh saja menggunakan nama Anda kalau nama Anda mudah diingat atau nama Anda itu adalah nama yang populer. Jadi masih bisa digunakan. Tapi sebaiknya carilah nama yang berkaitan dengan isi video-video kita nanti pada channel kita. Itu yang kedua. Ya. Dan kemudian yang ketiga, cara membuat video yang baik. Ini penting sekali. Videonya harus benar-benar bagus. Kalau videonya tidak bagus, nanti udah diklik orang tapi tidak ditontonnya dalam jangka yang lama, tapi pendek saja sehingga durasi rata-rata tontonnya nanti kecil, membuat video kita tidak akan dipromosikan oleh YouTube. Jadi targetkan siapa penonton Anda, kenali karakternya. Anda mentargetkan siapa nih? Anak muda, anak-anak, orang tua. Sesuaikan bahasa Anda dengan bahasa mereka. Kalau Anda barangkali mentargetkan penonton Anda anak-anak, maka Anda harus menggunakan bahasa anak-anak. Tapi kalau Anda mentargetkan penonton Anda remaja, ya Anda pasti harus menggunakan bahasa gaul.
Tapi kalau target penonton Anda adalah orang tua, Anda pasti harus menggunakan bahasa yang sopan. Kalau target penonton Anda adalah orang intelektual, maka bahasa Anda pun harus intelektual. Mungkin bahasa anak-anak ya bisa kita katakan perlu, bahasa remaja barangkali ya masih boleh, perlu, penting dan sebagainya. Tapi begitu masuk ke intelektual, mungkin Anda harus pakai kata signifikan, menggantikan kata perlu atau penting. Itu maksudnya. Targetkan siapa penonton Anda, kenali karakter mereka. Karena ini sangat penting agar penonton Anda merasa betah dengan Anda. Nah, seperti ini. Ini sasarannya adalah YouTuber pemula. Maka Anda akan mendengarkan dengan seksama karena Anda ingin menjadi YouTuber yang handal. Oke? Ikuti terus video ini sampai akhir, karena di bagian akhir ada hal penting yang akan kita sampaikan. Oke, kita lanjut. Yang keempat, mengumpulkan subscriber Anda secara alami. Ini banyak sekali dilakukan orang, cara-cara yang tidak benar. Bukannya sub for sub, menggunakan tools atau membeli dari pihak ketiga. Tidak sedikit para YouTuber Indonesia, bahkan dunia juga menggunakan sub for sub. Sehingga pada kolom komentarnya, sudah selesai Gan, sudah padam yang merah Gan, selesaikan ya, udah nyangkut, udah permanen, apalah segala macam, dengan harapan dia di-subscribe balik. Jadi dia men-subscribe kita bukan karena suka video kita, tapi karena ingin di-subscribe. Nah, ini yang tidak alami. Ini kalaupun Anda bisa lolos nanti dari pemeriksaan YouTube, peninjauan YouTube, pada akhirnya Anda akan kecewa karena mereka tidak akan datang menonton video Anda. Sehingga pada saat sudah dimonetisasi nanti channelnya, uangnya tidak banyak. Apalagi menggunakan tools. Gunakan tools, cari website, manfaatkan sehingga besok atau lusa Anda sudah cukup 1000 subscriber. Wow, berisiko saudara. Teman-teman, itu sangat berisiko. Jangan. Gunakan saja yang alami, itu lebih menguntungkan. Apalagi membeli dari pihak ketiga. Logikanya gini saudara, kalau dia bisa menghasilkan subscriber yang banyak dan berpotensi, lebih bagus dia buat aja channelnya, nggak usah dia jual sama kita. Betul kan? Itu, jadi nggak usah seperti itu. Buat aja video yang baik, bersabar sedikit, lambat laun Anda akan lebih berpengalaman, lambat laun Anda akan lebih paham apa yang harus dibenahi, dan subscriber akan datang secara tulus, yang akan nonton kembali video kita berikutnya. Itu penting. Tetapi kalau Anda gunakan pihak ketiga, beli pakai tools dan lain-lain sebagainya, toh nanti kita katakanlah lolos dari peninjauan YouTube, tapi mereka tidak akan datang karena mereka bukan suka video kita. Tunggu saja, buat aja video yang bagus, tunggu, mereka akan datang. Tapi sabar. Oke, itu yang keempat. Dan yang kelima, optimasi judul, thumbnail, deskripsi, dan tag. Ya kan? Temukan keyword yang baik. Gunakan tools. Misalnya tab body. Nanti kita praktekkan. Ya, jadi gunakan tools untuk menemukan keyword yang tepat. Ya. Untuk menemukan keyword yang tepat. Nah, nanti kita praktekkan di bagian akhir ya. Kita akan praktekkan nanti. Oke? Jadi yang nomor 5 adalah optimasi judul, thumbnail, deskripsi, dan tag. Tapi kita nanti akan bicara keyword saja. Kita akan bicara keyword saja nanti. Kita tidak praktekkan sekarang, tapi bagian akhir saja. Dan yang keenam, tentukan jadwal upload. Tentukan jadwal upload. Bila perlu pastikan jam uploadnya. Gunakan fitur Premiere. Ada Premiere di fasilitas YouTube. Ketika Anda mengupload YouTube, fasilitas itu sudah ada dan kita tinggal hidupkan saja. Ya, jadi sekali lagi, upload video secara rutin, pastikan jamnya, ya kan? Buat jadwalnya, gunakan fitur Premiere. Oke, yang ketujuh,
24 jam pertama sangat menentukan. Jumlah klik dari tayangan akan menentukan nasib video kita selanjutnya. Ketika video kita upload, itu langsung dipromosikan oleh YouTube. Entah berapa kali, nanti bisa kita lihat, bisa kita evaluasi di Creator Studio. Tapi kalau tidak diklik atau sedikit kliknya, maka berikutnya tidak dipromosikan lagi, tidak direkomendasikan lagi. Tetapi kalau kliknya banyak, kemungkinan direkomendasikan. Tapi masih berkait lagi dengan nanti durasi tonton rata-rata. Apakah video kita itu ditonton orang atau dilangkahi orang atau cuma dilihat sebentar lantas di close? Kalau seperti itu tidak juga. Maka ada 3 poin penting dalam hal ini. Video kita supaya menarik perlu thumbnail yang bagus. Kemudian yang kedua, perlu kualitas videonya agar ditonton orang sampai akhir. Bagaimana kita membuat dekat dengan penonton, bagaimana kita akrab dengan penonton agar dia tonton video kita sampai akhir. Maka perlu perlu penyajian yang teratur, membuat orang harus menunggunya sampai akhir. Itu. Nah, setelah nanti durasi tontonnya rata-rata banyak, maka YouTube akan kembali merekomendasikan video kita. Semakin banyak diklik dari tayangannya, semakin direkomendasikan. Semakin banyak durasi tontonnya, semakin tinggi durasi tontonnya, semakin besar peluang direkomendasikan oleh YouTube. 3 hal penting. Sekarang kita akan lihat bagaimana menemukan keyword yang baik. Saya duduk. Kita ke YouTube, ke Chrome maksudnya, maaf. Kita ke Chrome. Anda perlu menginstal yang namanya TabBuddy. Lihat ini, kita nggak perlu lagi lama-lama. Di sini sudah ada. Ini Anda harus install ini dan caranya tidak terlalu sulit. Sama aja dengan install tools yang lain. Nanti Anda cari aja di Google TabBuddy kemudian install. Oke, kita klik. Kita klik saja satu video yang mana-mana. Ini bebas saja untuk memunculkannya aja. Ah, ini dia. Kita ambil dari sini. Kemudian kita klik Keyword Explorer. Oh, ini videonya. Ini. Kita klik Keyword Explorer. Tentukan judul Anda apa. Terserah. Misalnya memulai YouTube yang benar. Kita explore. Nah, ini tergolong baik oleh YouTube, ya, bukan oleh YouTube, oleh TabBuddy. Pencariannya lumayan, persaingannya tidak terlalu, tetapi optimasinya kurang. Kalau menurut saya ini masih belum bagus. Kita cari yang lain. Misalnya Anda bilang apa? YouTuber pemula. Misalnya YouTuber pemula 2019. Kita lihat. Rendah, lihat merah. Rendah. Belum bagus, walaupun di sini dia bilang masih memungkinkan, tapi saya bilang belum bagus. Nah, coba kita ambil cara memulai YouTuber dengan benar. Nah, bagus, good, ya kan? Good, bagus. Di sini optimasinya tinggi, persaingan tidak terlalu kuat, pencarian masih banyak, masih lumayan. Maka pilihlah ini
sampai dengan terbaik, kalau bisa sampai excellent di sini untuk menjadi judul video. Begitu nanti dengan tagsnya. Oke, ini dia yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan keyword ini. Semoga ini bisa Anda praktekkan nanti. Kemudian ketika kita memutar video seseorang, video siapapun itu, ketika kita memutar video seseorang, kita coba, katakanlah ini, saya putar video ini yang berkaitan dengan kereta api, palang pintu perlintas kereta api. Maka di sini sebelah kanan ini thumbnail video di sini semuanya adalah yang dekat kaitannya dengan kereta api. Lihat, walaupun mungkin ada satu dua yang enggak, itu yang sangat populer nih. Anda bisa lihat ini ada Deddy Corbuzier, itu karena sangat populer dia tetap aja nampil, tetapi banyak yang berkaitan dengan kereta api. Anda lihat DJC juga karena sudah sangat populer tetap ditampilkan. Nah, video kita pun akan ditampilkan walaupun tidak sepopuler orang ini. Akan ditampilkan di sini. Tetapi kalau tidak diklik-klik, maka besok tidak ditampilkan lagi. Atau diklik tapi durasi tontonnya rendah, besok tidak ditampilkan lagi. Jadi ada 3 hal penting: jumlah klik, durasi tonton rata-rata, dan thumbnail. Itu. Jadi berjuanglah. Yang pertama tentu saja thumbnail dan judul. Kenapa? Karena itulah yang dilihat pertama oleh penonton. Thumbnailnya menarik, dia akan lihat judulnya. Kalau judulnya nggak menarik, nggak jadi juga. Tapi kalau thumbnailnya menarik, judulnya menarik, kemungkinan akan diklik. Tapi kalau isi videonya jelek, tidak ditonton dalam jangka panjang, maka video kita tidak akan terkenal. Oke, mitra sukses sekalian, ini yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Salam sukses sekali lagi untuk Anda semuanya. Semoga channel-channel kita semakin hari semakin berkembang. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.